perlindungan itu bisa diberikan terhadap seorang yang memang mau mengungkap suatu kejahatan. Ahli Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP Albert Aryels menilai Richard Eliezer atau Baradae layak mendapatkan status Justice Kolaborator atau JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Dijelaskan dalam pasal 5, JC dapat diberikan kepada orang dalam suatu perbuatan tindak pidana yang mengancam posisinya. Rabu 28 Desember 2022. Hal itu disampaikan Albert saat dihadirkan tim penasihat hukum Baradae sebagai ahli pidana yang meringankan. Dikutip dari Kompas.com, penasihat hukum Baradae bertanya terkait kelayakan kliennya mendapatkan JC. Albert berpandangan status JC tersebut dapat diberikan saat posisi korban di situasi yang membahayakan. Ia menambahkan pemberian JC dari LPSK kepada Baradae tersebut dinilai secara objektif. Albert menuturkan syarat pemberian JC tersebut juga tercantum di pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Ia juga menjelaskan status JC diberikan kepada pihak yang bukan pelaku utama dalam suatu tindak pidana. Status JC diberikan lantaran ada ancaman nyata mengenai kejadian yang terjadi. Diketahui sebelumnya LPSK merekomendasikan terdakwa Richard untuk mendapat keringanan hukuman dalam kasus tersebut. Rekomendasi tersebut ditunjukkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU supaya menuntut Baradae dengan hukuman yang ringan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas Senin 5 Desember 2022. Baik, jadi sebenarnya adalah konteksnya lebih ke arah perlindungan terhadap saksi dan korban yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan penyertaan atau perluasan pertanggungjawaban pidana. Tapi kalau kita merujuk pada penjelasan pasal 5, ayat 2 dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kita ketahui bahwa rumusan penjelasan itu sebenarnya nggak boleh mempersempit, memperluas, atau menambah norma yang ada di dalam batang tubuh suatu undang-undang. Tapi paling tidak, dalam penjelasan ini dikatakan bahwa ada tindak pidana dalam kasus tertentu. Yang disebutkan bisa berupa pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, kekerasan seksual terhadap anak, dan lain sebagainya. Tetapi dalam penjelasan terakhir, ada frasa lain di situ yang tidak boleh dibaca secara parsial. Di sana dikatakan bahwa dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Berarti ini akan dinilai secara objektif oleh LPSK dalam memberikan perlindungan tadi. Nah, kemudian ada juga syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 28, ada beberapa item itu. Di antaranya itu kan misalnya bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkan. Makanya saya tadi sampaikan sebenarnya nggak ada kaitannya ini perlindungan saksi dan korban dengan penyertaan tadi. Karena dua hal atau two something different ya. Nah, tapi poin menarik adalah di poin E dikatakan adanya ancaman nyata atau kekhawatiran, hanya kekhawatiran sifatnya subjektif mengenai terjadinya ancaman tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya. Padahal kita tahu ya, dalam Delneming tadi tidak ada saksi pelaku. Tapi ini dalam konteks perlindungan. Dan 5 item tadi tidak harus selalu dipenuhi secara kumulatif. Karena contoh ada poin C mengatakan asetnya nanti dikembalikan dan sebagainya. Kan nggak ada kaitannya pembunuhan dengan aset gitu kan ya. Belum tentu ada kaitannya tepatnya gitu. Jadi memang ini adalah dua hal yang berbeda dan ketika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 28 dan sesuai dengan tadi penjelasan pasal 5 ayat 2 yang menurut ukuran objektif, perlindungan itu bisa diberikan terhadap seorang yang memang mau mengungkap suatu kejahatan. Demikian berita hari ini, nantikan berita terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.